Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Oasis, Obrolan Asik Mahasiswa. Oasis merupakan suatu konten Himas Epik Punsil yang mana di dalamnya berisi edukasi berbentuk podcast. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Afadiaul Haq, mahasiswa aktif Pendidikan Sejarah angkatan 2023 Universitas Siliwangi. Nama saya Salma Al-Kamsadi sebagai mahasiswa aktif Pendidikan Sejarah Universitas Siliwangi tahun angkatan 2023. Oke. Nah, untuk podcast kali ini kita akan membahas apa aja nih, Da? Untuk temanya itu ada budaya dalam bayangan, epos wayang, dan jejak sejarah. Adapun topik atau judul dari pembahasan yang sekarang ini adalah Mahabharata dan Ramayana, epik dalam garis pewayangan. Sebelumnya, Salma pernah nonton wayang gak sih? Pernah. Apa tuh? Ramayana itu tentang Rama dan Sinta itu kan yang kisah percintaan mereka itu. Untuk sejarah wayang ada di Nusantara ini Salma udah tahu belum? Tahu, tapi gak begitu mendalami sih, Da. Oke, untuk itu kebetulan kita kedatangan seseorang yang mana beliau ini cukup paham akan sejarah wayang di Nusantara. Langsung saja kita sambut Dimas Maulana. Dimas, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, untuk kesibukannya ini lagi apa nih, Dimas, selain kuliah? Mungkin kesibukan saya sendiri selain daripada mengikuti kegiatan perkuliahan adalah sebagai tidak ada sih. Seperti itu. Udah ditunggu kirain ada ya, dapat. Alhamdulillah gitu di Iya. luar. Jadi mungkin kalau sesudahnya perkuliahan saya alhamdulillah nyantai dan ada memiliki banyak waktu luang seperti itu. Oke. Langsung aja ya, kita akan bertanya kepada Dimas ini. Oke. Dimas, Ya. dari saya dulu. Mangga dari siapa dulu juga. Silahkan. Dimas ini suka wayang dari Kapan? kecil atau gimana sih? Oh baik, berarti untuk pertanyaan dari saudara-saudara berdua sendiri mengenai minat saya Mengenai wayang. mengenai pewayangan atau Iya. wayang ini sendiri. Minat atau ketertarikan saya mengenai kesenian wayang sendiri dapat dikatakan sejak dari kecil. Hal itu dipengaruhi oleh beberapa faktor memang. Salah satu faktor yang memang dapat saya kemukakan di sini, bagaimana saya bisa menyukai kesenian wayang, terkhusus wayang golek, itu karena adanya faktor dari kakek saya. Kakek saya merupakan seperti saya, peminat, penyuka, yang mana beliau dulu itu sering memutar rekaman lakon-lakon pewayangan golek oleh salah satu dalang tersohor di Jawa Barat, khususnya mengenai pewayangan itu sendiri. Jadi mungkin di situ terdapat, kalau istilah kata orang Sundanya, tuturunan. Jadi kakeknya suka, cucunya juga suka. Jadi terbawakan seperti itu mungkin. Kalau mengenai minat dan ketertarikan saya terhadap kesenian wayang. Kalau masih ingat, Dimas, kisah pewayangan apa nih yang pertama kali. Dimas dengar atau Dimas lihat? Mungkin untuk kisah atau lakon mungkin ya, judul lakon pewayangan yang pertama kali saya lihat dan juga masih saya ingat sampai sekarang dari dulu adalah mengenai lakon Dewi Nilaningrum. Lakon Dewi Nilaningrum tersebut sendiri ya, di dalam pewayangan bukan merupakan kisah atau lakon yang wajib atau memang sesudah ada sesuai alur cerita seperti Mahabharata dan Ramayana, akan tetapi lakon Dewi Nilaningrum itu sendiri merupakan lakon carangan atau lakon kalau bisa dikatakan lakon, bukan lakon yang utama di dalam pewayangan, akan tetapi mengenai latar waktu dan kejadian serta peristiwa dalam lakon tersebut terjadi di masa Mahabharata seperti itu. Jadi lakon itu yang pertama berkesan di saya sampai saya menyukai terhadap kesenian wayang itu lakon Dewi Nilaningrum. Tadi saya bertanya kepada Salma bahwasanya Salma itu kurang tahu mengenai sejarah pewayangan di Nusantara. Itu bagaimana sih wayang bisa ada di Nusantara, lebih tepatnya di daerah Jawa? Ya, lebih tepatnya di daerah Jawa sih. Ya, untuk
kesejarahan daripada wayang sendiri atau mungkin historis dari kesenian wayang sendiri, bagaimana bisa sampai di Nusantara, terkhususnya di daerah-daerah seperti Jawa, Bali, dan juga Kalimantan. Mungkin di sini kita bisa dikatakan mengulas atau mendadarkan kembali agar apa diketahui oleh generasi kita pada yang akan datang. Itu yang utama tujuannya, bahwa wayang sendiri tiba dan sampai di wilayah Nusantara menurut sumber atau menurut yang memang pernah saya baca, itu dibawa oleh para penyebar agama. Yang pertama pedagang, lalu bisa dikatakan penyintas atau orang-orang dari wilayah Hindustan atau India, khususnya India bagian utara. Karena apa? Terdapat sebuah bukti yang menunjukkan bahwa di India bagian utara tersebut ada sebuah kesenian yang sama seperti pewayangan, seperti itu. Jadi wayang itu datang. Saya ingin meluruskan ya di sini bahwa memang yang di masyarakat Jawa secara umum diketahui bahwa wayang itu diciptakan oleh Wali Songo untuk menyebarkan agama. Tapi sebenarnya menurut para ahli dan catatan sejarah, wayang itu sudah ada semenjak sebelum Islam datang ke Nusantara itu sendiri. Seperti contohnya bisa ditemukan dalam bukti prasasti-prasasti peninggalan kerajaan Hindu-Buddha kuno. Contohnya pada prasasti peninggalan Dyah Balitung atau Maharaja Sri Darmodaya Mahasambu, salah satu raja kerajaan Mataram kuno. Prasasti tersebut dibuat pada sekitar abad ke-10 Masehi, tahun 900 Masehian lah. Bahwa di dalam prasasti tersebut disebutkan bahwa pada masa kepemimpinan Dyah Balitung atau Maharaja Sri Darmodaya Mahasambu, terdapat seorang dalang. Di dalam prasasti tersebut dicatat bernama Galigi, dalang bernama Galigi yang mementaskan wayang, mementaskan pertunjukan wayang, lakon wayang untuk memuja Hyang atau Tuhan, seperti itu. Lalu sejarah wayang juga kembali dikembangkan pada masa atau ada Prabu Airlangga, Maharaja Airlangga, raja pertama kerajaan Kahuripan. Saya pernah dengar itu. Jadi pada masa Airlangga itu wayang dengan tujuannya sebagai mungkin pengekspos daripada dua wiracarita yang merupakan ada dalam judul Mahabharata terutama dan Ramayana, lakon-lakon Purwa, lakon-lakon yang memang menjadi sumber atau dogma daripada ajaran Hindu itu sendiri. Memang pada masa Airlangga mengalami perkembangan yang cukup pesat seperti itu. Jadi pada masa Airlangga itu bisa disebut sebagai tonggak dasar daripada kesenian pewayangan. Lalu berlanjut kepada mungkin sejarah dari pewayangan itu berkembang sampai kepada masa kerajaan Majapahit, masa-masa keemasan Majapahit. Nah, sebelum masuk bagaimana wayang bukan bisa ada, tapi ada pada masa kerajaan Majapahit. Memang dari dulu itu berkembang seperti yang saya katakan tadi, sejak masa Prabu Airlangga sampai kepada Majapahit. Bisa kita ketahui sebuah mungkin fakta ya dari salah satu sumber yang saya temukan bahwa kesenian wayang bisa sampai di Kalimantan itu, di daerah Kalimantan. Salah satu faktornya adalah dikarenakan oleh ekspansi dari kerajaan Majapahit ke wilayah Kalimantan. Seperti yang saudara berdua mungkin ketahui, juga rekan-rekan ketahui bahwa pada masa kejayaan Majapahit, pada masa kepemimpinan khususnya Ratu Tribuana Tunggadewi dan juga Prabu Hayam Wuruk, bahwa terdapat sebuah sumpah yang melegenda dari seorang Mahapati Majapahit bernama Gajah Mada yang disebut sebagai Sumpah Palapa, seperti itu. Jadi dengan sampainya kesenian wayang itu sendiri ke wilayah Kalimantan, itu memang salah satunya disebabkan oleh faktor tersebut, faktor ekspansi daripada kerajaan Majapahit yang dipelopori oleh Sumpah Gajah Mada atau Sumpah Palapa, seperti itu. Lalu berlanjut untuk sejarahnya sendiri sampai bagaimana wayang masih bertahan. Mohon maaf, wayang masih bertahan sampai pada masa sekarang. Bisa disebutkan bahwa setelah zaman keruntuhan Majapahit memasuki era kerajaan Islam Demak, wayang itu masih ada, terutama untuk lakonnya sendiri, lakon Mahabharata.
itu paling laku, bisa disebutkan paling laris pada masa kerajaan Majapahit. Karena apa? Pada saat kerajaan Majapahit, seluruh masyarakatnya juga bangsawan dan lapisan seluruh lapisan masyarakat pokoknya itu menganut agama Hindu Siwa, yang mana Mahabharata dalam agama Hindu Siwa itu merupakan apa ya, memang terkenal gitu, dan bukan dikagumi, menjadi pedoman daripada masyarakat itu sendiri, lakuan pedoman masyarakat itu sendiri. Seperti yang saya katakan tadi bahwa ketika wayang sampai di Kalimantan, ya, karena adanya mungkin salah satunya faktor ekspansi daripada kerajaan Majapahit, hal itu kemudian diperkuat ketika ajaran agama Islam masuk ke Pulau Jawa, ke Nusantara khususnya Pulau Jawa, ketika kerajaan Demak berdiri dan Wali Songo ke-9 Wali Songo mulai muncul, hal itu diperkuat. Kalau tidak salah, salah satu penguasa Demak, Raden Patah, yang memang Raden Patah ini merupakan salah satu pelopor atau mungkin pengembang dari kesenian wayang selain daripada Sunan Kalijaga sendiri, itu mengirimkan salah seorang dalang ke daerah Kalimantan, sehingga sampai sekarang wayang Kalimantan itu atau dikenal sebagai wayang Banjar sendiri masih eksis dan dapat dinikmati oleh kita seperti itu. Lalu berlanjut ya, sejarahnya sendiri di Pulau Jawa, terkhusus di Kerajaan Demak, terdapat dua tokoh sentral yang memang berpengaruh dan memiliki peran besar dalam bertahannya kesenian wayang itu sendiri. Salah satunya adalah Raja pertama Demak atau penguasa pertama Demak, yaitu Raden Patah. Yang kedua adalah salah satu daripada anggota dari Wali yang 9 atau Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga. Yang mana mereka dengan memang membawa ajaran Islamnya itu memperbaharui atau mengakulturasikan untuk demi kepentingan penyebaran agama Islam itu sendiri, ya, atau kepentingan dakwah. Lalu dapat diketahui bahwa sebelumnya, masa-masa sebelumnya, masa-masa pra-Islam atau bisa kita sebutkan sebagai masa-masa hidup Buddha di Nusantara, wayang itu ada untuk mungkin dari pertama kedatangannya menyebarkan agama Hindu, lalu memperkuat ajaran-ajarannya. Lalu ketika Islam datang, para mungkin karuhun kalau kata orang Sunda atau leluhur kita dalam menyebarkan agama Islam itu mereka melakukannya dengan secara pendekatan secara budaya. Jadi mereka salah satunya yaitu seperti yang biasa kita ketahui bahwa Sunan Kalijaga menyebarkan wayang itu dengan cara menyebarkan ajaran agama Islam itu dengan cara melakukan pertunjukan wayang seperti itu. Lalu setelah zaman Demak maju kepada zaman Mataram, di zaman Sultan Agung juga dikatakan bahwa wayang memang semakin eksis dan semakin berkembang. Banyak bagian daripada wayang itu sudah diperbarui. Lalu dapat diketahui bahwa pembagian daripada jenis-jenis wayang itu sendiri ada dan terdapat pada masa setelah Kerajaan Demak. Seperti contohnya wayang golek yang memang pertama kali menurut sejarah, menurut sumber diadakan atau dihasilkan oleh Kesultanan Islam Cirebon atau Kerajaan Islam Cirebon seperti itu. Sampai sekarang wayang dapat kita saksikan seperti itu. Mungkin sejarah singkatnya. Cukup ini ya, jelas sekali nih penjelasan yang disampaikan Dimas. Aku jadi tahu gimana sih awal mulanya ada wayang gitu di Nusantara. Ya. Nah, boleh dijelasin ini yang dibawa ini tokoh siapa ya, Dimas? Sebelumnya baik izin menjelaskannya untuk sebelum tokoh. Ini merupakan tahu jenis wayang apa? Ya itu apa, coba ada apa? Ada apa nih? Wayang apa nih? Kalau ini tahu? Tahu. Wayang apa? Wayang golek. Wayang golek. Kalau ini tuh wayang kulit. Ya. Nah, Kalau ini wayang golek, betul sekali. Jadi ini merupakan salah satu karikatur daripada wayang jenis golek atau jenis wayang golek. Untuk tokohnya sendiri seperti tadi ditanyakan oleh saudari Salma, ini merupakan tokoh raja atau tokoh bangsawanan lah, bernama Prabu Batara Kresna. Tapi kalau dilihat daripada mahkotanya sendiri ya, itu seperti
bukan mahkota seorang raja. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa ini merupakan tokoh dari Raden Narayana atau Prabu Batara Kresna sendiri sebelum menjadi seorang raja seperti Oh, itu beda-beda. Beda. Jadi untuk mahkota seperti ini banyaknya itu bukan merupakan bagi tokoh raja. Tokoh raja sendiri mahkotanya itu lebih mewah, gitu, lebih besar dan juga lebih. Tapi kalau seperti ini untuk mohon maaf untuk tokoh-tokoh Raden, tokoh-tokoh pangeran seperti itu, atau tokoh-tokoh bukan merupakan tokoh raja seperti itu. Tapi untuk tokohnya sendiri ini pasti akan dikenal sebagai Kresna atau Prabu Batara Kresna. Kalau dalam Wiracarita Mahabharata asli sendiri tokoh Krishna seperti itu. Kalau ngomongin wayang itu pasti yang terbesit di kepala itu Mahabharata ya. Iya betul, cerita Mahabharata. Untuk Mahabharata sendiri itu adanya di Indonesia, di Nusantara. Itu seperti Untuk apa? keberadaannya Ada yang mengatakan itu di tahun 4 sebelum Masehi, apa Masehi ya? Sebelum Masehi kalau nggak salah. ya. Terus di tahun 10 sebelum Masehi itu bagaimana sih, Mas? Jadi kalau kita mengenai menelusuri jejak keberadaan daripada Wiracarita Mahabharata sendiri, kita gemukkan saja atau kita kelompokkan saja menjadi Mahabharata, Ramayana. Cerita-cerita tersebut memang sejak kapan anaknya? Apakah memang kita mengadopsi daripada kebudayaan atau bangsa lain, atau memang mungkin kita wiracarita tersebut atau epos-epos tersebut memang milik kita dan berasal dari kita. Jadi untuk secara sejarah sendiri, wiracarita tersebut sebagaimana terdapat dalam sumber-sumber sejarah dan literatur sejarah, Mahabharata dan Ramayana itu memang berasal dari India, murni berasal dari India. Adapun untuk kejadian aslinya itu memang Masih dipertanyakan dan diperdebatkan. Tidak diketahui apakah epos-epos tersebut memang terjadi secara nyata, secara di dunia real seperti itu. Jadi memang masih diperdebatkan. Untuk seperti tadi saya sebutkan dalam sejarah masuknya kesenian wayang ke Indonesia, memang saat Hindu Buddha masuk ke kita, otomatis wiracarita seperti Mahabharata dan Ramayana juga masuk. Karena itu merupakan bagian penting daripada ajaran Hindu itu sendiri. Seperti itu. Epos-epos dan cerita-cerita kepahlawanan seperti itu. Untuk ceritanya dari Mahabharata ini kayak gimana sih, penasaran banget ya. Iya. Kalau kita mungkin berbicara tentang pewayangan, kita tidak akan bercerita tentang Mahabharata menurut India. Karena soalnya yang terkenal itu Iya. biasanya menurut India ya. ya, tapi akan kita ulas. Jadi Mahabharata baik secara India maupun secara Nusantara itu sama-sama menceritakan mengenai lakon atau kisah kepahlawanan sebelum masuk kepada kisah peperangan. Kepahlawanan dari siapa? Baik itu dari Pandawa dan Kurawa yang pada akhirnya meletus dan bergejolak, bisa kita sebutkan dalam suatu perang besar bernama Baratayuda seperti itu. Itu mungkin garis besar daripada Mahabharata. Jadi memang untuk dalam kisah pewayangan sendiri, kisah Mahabharata, Ramayana, Lokapala dan seperti itu hanya dinisbatkan atau diadakan hanya untuk mungkin filosofisnya untuk kita sebagai seorang insan atau manusia biasa agar dapat membedakan mana itu benar dan salah seperti itu. Jadi ada tokoh yang benar, ada tokoh yang salah, dan apa konklusi atau hasil daripada perseteruan dari tokoh yang benar dan salah itu tersebut seperti itu. Untuk Mahabharata sendiri Barangkali boleh dijelaskan apabila rekan-rekan takutnya ada yang belum tahu Pandawa itu siapa, baik, berarti Kurawa itu siapa. kita mendongeng. Jadi saya di sini mungkin untuk mengenali daripada karakter yang memang terkenal dan ikonik daripada kisah Mahabharata itu sendiri. Pasti kita ketahui bahwa terdapat Pandawa, tokoh Pandawa. Pandawa itu merupakan, kalau kita telaah atau kita cari tahu, mungkin sebagian dari kita juga sudah tahu ya. Pandawa itu ada 5. Yang sulung atau yang paling besar itu adik kakak ya, adik kakak. Terdapat Yudhistira, atau dalam kisah pewayangan disebut sebagai Puntadewa atau
Kontea dalam pewayangan. Untuk yang kedua sendiri ada Raden Bratasena atau Arya Bima. Untuk ketiga terdapat tokoh yang paling tampan di antara Pandawa, Arjuna. Lalu yang keempat dan kelima terdapat si kembar, yaitu Pingsen dan Tangsen kalau dalam pewayangan. Lalu dalam Wiracarita Mahabharata dari India sendiri memang diadopsi juga oleh pewayangan, yaitu Raden Nakula dan Sadewa, seperti itu. Itu anak kembar itu katanya beda ibu. Ya, jadi untuk kronologis secara mungkin keluarga ya, Pandawa itu lahir dari satu ayah, tapi beda ibu. Kalau Yudhistira, Bima, dan Arjuna sendiri merupakan putra dari Prabu Pandu dan Dewi Kunti, sedangkan Nakula dan Sadewa sendiri merupakan putra dari Prabu Pandu dan Dewi Madrim. Seperti itu. Untuk Kurawa sendiri, asal usulnya itu gimana? Bisa Kenapa 100. ada? Bisa 100. Kenapa ada Kurawa? Gitu? Ya. Jadi perlu diketahui ya, kalau mengenai Wiracarita Mahabharata sendiri tidak jauh menceritakan Pandawa dan Kurawa. Kurawa sendiri merupakan 100 putra. Kalau dalam pewayangan itu disebutnya sebagai Sata Kurawa. 100 Kurawa, 100 kakak beradik. Totalnya kalau jumlahkan itu 99 laki-laki dan 1 orang perempuan. Jadi yang paling sulung itu bernama Duryudana atau Suyudana dalam pewayangan. Maka yang bungsu itu bernama Dewi Dursilawati, wanita. Jadi kita tidak bisa macam-macam, kakaknya ke 99 laki semua gitu. Jadi perlu saya dedahkan 100 semuanya. Saya juga tidak tahu ya, tidak tahu begitu. Mungkin yang memang di masyarakat dianggap unik, kenapa sih bisa jadi 100? Iya. Itu tiap tahun melahirkan atau kemana gitu. Jadi Kurawa itu sendiri memang Mahabharata Ramayana itu memang cerita yang bisa dianggap sebagai mustahil lah gitu. Diceritakan bahwa Dewi Gendari, bahwa memang Kurawa putra dari Prabu Dastarata dan Dewi Gendari itu mengandung, tapi setelah 2 tahun tidak kunjung melahirkan. Sekalinya melahirkan setelah 2 tahun karena saking mungkin marah ya melihat saudaranya sendiri Dewi Kunti sudah melahirkan Pandawa. Dia sudah melahirkan Yudhistira, maaf, sebelum ada Bima. Dia mencoba untuk menggugurkan kandungannya, memukul-mukul perutnya. Malahan yang keluar adalah bencana. Yang keluar dari rahimnya adalah sebuah daging mentah. Saking marahnya, ini menurut versi pewayangan ya. Saking marahnya, daging tersebut diinjak-injak oleh ibunya itu. Lalu kalau bahasanya itu dilempar-lemparkan ke taman. Atas dosanya tersebut mungkin ya, dosa seorang ibu kepada anaknya yang tidak berdosa. Kemudian kakek daripada Pandawa dan Kurawa sendiri, yaitu Resi Abhyasa, di dalam pewayangan diceritakan memunguti daging tersebut, yang saat dikumpulkan itu berjumlah 100 potongan setelah diinjak-injak oleh ibunya. Lalu dimasukkan ke dalam sebuah guci. Semuanya disatukan. Satu berarti. Ya, jadi per potongan daging itu 1 guci. Jadi ditunggu kalau kiranya itu entah 9 bulan atau berapa lama, akhirnya dalam guci-guci tersebut lahirlah. Mungkin terdapat banyak versi mengenai runtuyan atau runtutan keluarga Kurawa itu sendiri, siapa yang bungsu terutama, tapi yang memang pasti dan utama itu yang sulung itu tokoh Suyudana gitu. Yang mana memang berlanjut kepada perseteruan daripada 2 keluarga tersebut, 2 sepupu tersebut, Pandawa dan Itu Kurawa. kenapa sih harusnya kan mereka itu bersaudara Ya, dari ayah mereka? Ya. Oh, jadi mungkin kalau kita mengikuti mengenai alur Wiracarita Mahabharata sendiri ya, terjadinya gejolak dari kedua saudara tersebut, 2 sepupu tersebut, sehingga meletus pada pertempuran Baratayuda di padang Kurukshetra itu sendiri memang disebabkan oleh, kalau secara kita masyarakat biasa pada hari ini, karena warisan. Oh, harta barang gini. Warisan diperebutkan istana atau kerajaan. Jadi memang kalau dalam Wiracarita India maupun Nusantara sendiri, khususnya Jawa, khususnya dalam melakukan pewayangan, Pandawa dan Kurawa berseteru itu pada mulanya memang sangat kompleks, disebabkan oleh faktor-faktor yang memang kompleks. Ada faktor leluhur yang memang berseteru dari leluhur, lalu dari atas memang dosa-dosa orang tua dahulu lah, bisa juga seperti itu. Lalu masuk kepada fase dosa orang tua, mungkin dalam hal ini dosa
orang tua Kurawa dan orang tua Pandawa yang memang berseteru. Seperti contohnya salah satu faktor daripada perseteruan Pandawa dan Kurawa, faktor awal adalah kecemburuan daripada Prabu Dastarata, ayah Kurawa yang buta terhadap Prabu Pandu, ayah Pandawa, yang memang saat itu menjadi raja kerajaan Astina. Saat Prabu Pandu meninggal, cerita singkatnya, tahta diberikan kepada kakaknya Prabu Dastarata dengan niat untuk apa? Menitipkan agar setelah anak-anaknya yaitu 5 Pandawa dewasa, terutama Yudhistira sebagai yang paling besar, yang sulung, bisa melanjutkan seperti itu, dititipkan kepada kakaknya atau uwa dari Yudhistira tersebut. Akan tetapi di sini akan tetapi ketika Kurawa dan Pandawa yang memang tumbuh bersamaan sudah dewasa, tahta itu tidak diberikan kepada Yudhistira, malahan kepada putranya yang tertua, Duryudana atau Suyudana dalam pewayangan. Memang itu konflik pertama. Memang sih dalam konflik tersebut atau masalah tersebut bisa disebut fair to fair. Kenapa? Pandawa setelah kerajaan Astina diberikan kepada Suyudana atau Kurawa, Pandawa itu diberikan sebuah wilayah bernama sebuah hutan Mertani untuk dijadikan sebuah kerajaan bernama Kerajaan Amarta. Nah, suatu waktu memang Pandawa berhasil membangun kerajaan tersebut. Akan tetapi disayangkan dalam suatu peristiwa, dalam suatu lakon pewayangan, ada, kalau orang Jawa itu tahu atau terkenal mengenai lakon Sesaji Raja Suya, yang mana Sesaji Raja Suya itu merupakan peristiwa upacara Yudhistira sebagai raja pertama Amarta mengundang 100 raja daerah untuk menghadiri penobatannya. Tapi bukan dalam tujuan lakon sih, bukan untuk penobatan sih, untuk melegitimasi kekuasaannya seperti itu. Jadi memang upacara Raja Suya sendiri bisa dilakukan oleh raja pertama dari sebuah kerajaan gitu. Jadi Raja Yudhistira mengumpulkan seluruh raja, diceritakan saat terjadi upacara Raja Suya tersebut ada suatu kejadian yang menarik yang memang semakin memperburuk hubungan antara Pandawa dan Kurawa. Jadi hubungan peristiwa tersebut seperti ini. Setelah upacara selesai, Prabu Suyudana atau Raja Astina, sepupu Pandawa sendiri, Kurawa yang sulung, itu sangat terpana oleh keindahan keraton Indraprahasta, keraton kerajaan Amarta. Dia dan pembesar-pembesar Kurawa yang lainnya berkeliling istana. Saking indahnya melihat pemandangan sekitar, pemandangan keraton, dia tidak menyadari bahwa di depan ada kolam. Terceburlah sang Suyudana atau Raja Astina itu, sepupu Pandawa. Saat Suyudana sedang tercebur, seluruh pengagum, seluruh pejabat Astina yang mengikutinya ribut ya seperti itu, dapat dibuat melewatlah. Sebelum menertawakan, pasti sudah tahu. Melewatlah permaisuri kerajaan Amarta, Dewi Drupadi, istri daripada Yudhistira itu sendiri. Perlu diketahui bahwa Drupadi di dalam pewayangan itu oleh para wali pujangga kita terdahulu disesuaikan, yang mana dalam India itu Drupadi menikahi 5 Pandawa, poliandri ya. Tapi kalau dalam pewayangan itu untuk menyelaraskan dengan ajaran agama Islam, Drupadi hanya dipasangkan dengan Yudhistira seperti itu. Jadi ketika berlanjut ke ceritanya, Drupadi lewat, lihat Suyudana kecebur, tertawa terbahak-bahak. Lalu terdapat sebuah umpatan dari mulut Drupadi. Ternyata anak dari raja yang buta juga buta. Penghinaan. Lalu Suyudana marah, langsung pulang ke kerajaan Astina. Di kerajaan Astina dia merencanakan pembalasan dendam untuk Pandawa, terutama Dewi Drupadi. Berlanjutlah kepada peristiwa permainan dadu yang dipelopori oleh Patih Sangkuni seperti itu. Pandawa dicurangi oleh Kurawa. Lalu di situ memang terlihat puncak ketidakbenaran atau puncak keangkaran murkaan, juga kecurangan gitu, daripada Kurawa terhadap Pandawa, terhadap saudara mereka sendiri. Nah, setelah itu hak-hak Pandawa direbut, kerajaannya direbut, harga diri mereka direbut. Malah Drupadi oleh Yudhistira pada permainan dadu tersebut dijadikan sebagai taruhan istrinya sendiri, hingga berakhir pada putusan Pandawa harus menyamar selama 12 tahun
harus hidup di hutan selama 12 tahun, gitu. diasingkan, ya harus diasingkan, dan hidup setahun menyamar sebagai rakyat jelata dan jangan ketahuan atau ditemukan oleh Kurawa. Apabila pada tahun ke-13 ketika 1 tahun terakhir untuk menyamar diketahui dan ditemukan oleh Kurawa, Pandawa harus mengulang kembali hukuman tersebut. Akan tetapi diceritakan bahwa Pandawa berhasil dalam hukuman tersebut. Lalu saat jadi seperti ini, saat Pandawa diberi hukuman 13 tahun tersebut, setelah Pandawa menyelesaikannya, janji daripada Raja Astina, Suyudana, Pandawa akan diberikan kembali hak-haknya dan kerajaan Amarta. Akan tetapi ketika diceritakan Pandawa selesai daripada pengasingan tersebut, saat Pandawa meminta kembali hak dan kerajaannya, itu tidak diberikan, ditolak. Malahan Kurawa mengajak perang terhadap Pandawa. Apabila memang Pandawa mau dan berkeinginan untuk rebut kembali dengan jalan peperangan. Oh, dari sini sebenarnya awal. Dari sini. Jadi memang Baratayuda secara utama disebabkan oleh permainan dadu itu. Oleh memang permainan terkutuk itu saya sebutkan. Memang yang meletuslah perang Baratayuda. Yaitu kenapa disebut Baratayuda? Beberapa versi mengatakan bahwa Barata itu saudara, Yuda itu perang. Itu perang saudara Pandawa dan Kurawa, dan pada akhirnya dimenangkan oleh Pandawa. Seperti itu. Oke, untuk kisah Ramayana sendiri nih ya, kisahnya itu sebelum atau sesudah Mahabharata nih? Oh, jadi kronologis daripada kisah Ramayana seperti itu. Jadi kisah Ramayana itu terjadi, peristiwanya itu kalau dalam pewayangan sendiri terjadi beratus-ratus tahun sebelum peristiwa atau kisah Mahabharata. Jadi memang Ramayana dan Mahabharata itu memang diceritakan tokoh-tokohnya itu memang di satu dunia yang sama, gitu, di suatu wilayah yang sama, tempat yang sama. Akan tetapi memang terjadi sebelum latar waktu yang berbeda. Latar waktu yang berbeda seperti itu. Kalau Ramayana ini membahas apa sih di dalamnya? Jadi sebagaimana untuk bahasan daripada Ramayana sendiri, sebagaimana Mahabharata menceritakan mengenai kisah kepahlawanan Pandawa dan Kurawa, Ramayana juga seperti itu. Akan tetapi kalau dalam Mahabharata mungkin yang ditonjolkan perang saudara atau saudara, tapi kalau Ramayana sendiri lebih ke kisah Percintaan. Bukan percintaan, heroik untuk menyelamatkan cinta sejati. Bisa disebutkan percintaan, akan tetapi sekarang banyak kontroversi tentang bagaimana cinta sejati Rama terhadap Sinta. Jadi itu sekarang tengah menjadi perbincangan. Siapa sih yang memang sebenarnya lebih mencintai Sinta? Rama atau Rahwana? Menurut Dimas? Iya, menurut Dimas siapa nih? Kalau menurut saya sendiri ya, tapi saya mohon maaf tidak akan, untuk menurut pribadi atau hemat saya sendiri, bahwa yang lebih mencintai Sinta itu tidak keduanya. Karena apa? Di dalam pewayangan sendiri, Rama dan Rahwana itu dijadikan simbol daripada sebagai kebaikan melawan kejahatan. Jadi malahan ada sebuah adegan dalam pewayangan dari tokoh Rahwana sendiri yang menyebutkan bahwa saking cintanya Rahwana terhadap Sinta, dia yang telah memiliki istri sebanyak 80 orang, ketika mohon maaf, di bawah tidur itu tidak berasa apa-apa karena saking menggebunya cinta terhadap Sinta. Adapun Rama juga saking cintanya dia terhadap Sinta, Rama juga terhadap Sinta, dia selama 12 tahun pergi memperjuang mencari-cari Sinta sampai kepada pertempuran Giantara di negeri Alengka, sampai kepada kematian Rahwana. Jadi untuk siapa yang paling mencintai dan siapa yang paling tulus, menurut saya tidak keduanya. Karena untuk apa? Rama sendiri sebagai simbol orang yang benar, orang yang memang membela kebenaran dan cintanya. Pada saat setelah mendapatkan Sinta, ini yang memang salah satu penggalan kisah yang kurang diketahui oleh masyarakat secara umum. Jadi kalau untuk Ramayana secara umum sendiri diketahui Sinta jodoh Rahwana, Rama menyelamatkan Sinta, Rama membunuh Rahwana, dah seperti itu. Tapi setelah itu ada kisah di mana ketika Sinta kembali ke pelukan Rama, Rama itu mempertanyakan kesucian Sinta.
Oh jadi emang sebelumnya itu mereka udah saling ketemu. Siapa? Rama sama Sinta sudah dinikahi. Oh. Ketika sedang berumah tangga dengan Rama diculik Rahwana. selama 12 Sinta. tahun 12 tahun diculiknya. diculik. Jadi ketika Sinta kembali pelukan Rama tadi disebutkan dipertanyakan kesuciannya sampai beberapa kali Sinta sampai diasingkan ke hutan oleh Rama. Ini jahat ya. Pada akhir yang terakhir Rama menyatakan menyesal karena telah mempertanyakan kesucian Sinta, diakulah kembali. Akan tetapi ketika diaku kembali Rama, nah ini yang memang disebabkan oleh apa? Pandangan masyarakat. Bisa disebutkan bahwa ketika Rama kembali membawa pulang Sinta, merebut kembali pulang Sinta ke negerinya, ke kerajaannya yaitu Ayodhya, rakyat masyarakat kerajaan Ayodhya itu memiliki sentimen pandangan apakah benar Sinta yang telah disekap selama berbelas tahun di kerajaan musuh itu masih terjaga kesuciannya. Hal itu mungkin yang membuat bimbang Rama sehingga pada akhirnya mempertanyakan kesucian Sinta. Yang pada akhirnya adalah Sinta itu kalau tidak salah, mohon maaf, dalam pewayangan baik India itu ditelan oleh bumi, hilang begitu hilang. saja. Jadi seperti ini. Ketika Rama kembali lagi mempertanyakan kesuciannya, Sinta mengucapkan sebuah sumpah. Bagaimana sumpahnya? Kalau memang aku, kata Sinta, sudah tidak suci lagi, maka kayu-kayu ini yang memang akan dibakar, apinya akan melahap diriku. Akan tetapi kalau memang kesucianku masih ada dan masih utuh, berarti melambangkan kesetiaanku yang masih memang terjaga. Untuk Rama, biarkanlah ibu bumi menelanku. Setelah mencoba itu, Sinta masuk ke dalam sebuah panggung yang dipenuhi oleh kalau kayu bakar, lalu dibakar. Kenyataannya Sinta tidak terbakar, berarti menandakan masih terjaganya kesetiaan Sinta. Malahan Sinta itu dijemput oleh ibu pertiwi atau ibu bumi dan ditelan masuk. Setelah itu Rama menyesal sampai kepada akhir hayatnya. Itu untuk akhir daripada kisah percintaan Drama sekali. Iya betul. Emang penyesalan itu di akhir ya. Iya. Untuk Ramayana sendiri itu seperti itu. Iya, ya dicukupkan mungkin ya. Sebelum ditutup, apakah ada closing statement dulu dari Dimas? Mungkin dari saya kepada semuanya ya, kepada dua saudara, kepada Dapak, kepada Sama, kepada rekan-rekan semua, bukan maksud untuk menggurui atau apa. Mengenai pewayangan sendiri, saya ingin mengingatkan falsafah atau filsafat dari wayang sendiri itu kita harus ingat, terutama sebagai seorang insan yang beragama, bahwa wayang yang memang diartikan sebagai bayang itu diartikan sebagai bayangan atau cerminan daripada makhluk-makhluk Tuhan yang tiada daya dan upayanya selain daripada diberikan oleh Tuhan itu sendiri. Jadi kita tidak memiliki apa-apa di dunia. Seperti memang wayang yang tidak digerakkan oleh dalangnya, begitu pula kita tidak akan bisa apa-apa apabila tidak digerakkan oleh Tuhan. Seperti itu. Jadi mengingatkan kembali, wayang itu banyak yang bisa kita temukan, kita baca, kita kaji dari seni pewayangan itu sendiri. Seperti itu. Begitu juga dari lakon-lakon atau wida cerita, seperti sebagaimana dalam judul podcast ini, Mahabharata dan Ramayana, epos atau epic dalam pewayangan. Seperti itu mungkin. Jadi mengingatkan kembali, wayang itu bukan sekedar pertunjukan saja, bukan sekedar bagian dari budaya saja, akan tetapi wayang juga merupakan simbol daripada kehidupan kita sebagai manusia apabila memang kita dapat melihatnya. Yang memang setiap karakter dari wayang itu sendiri mencerminkan sifat-sifat dari manusia. Ada yang baik, jahat, angkara murka, membela kebenaran dan lain-lainnya. Seperti itu. Terima kasih. Cukup seru ya pembahasan podcast kita kali ini. Ya, terima kasih untuk Dimas yang mana Yang telah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya. Sebenarnya nggak sibuk apa-apa ya selain kuliah. Ya seperti itu sih. makasih banyak Mas. Iya. Sama-sama, Dap, sama. Jadi Ilmunya ya. dan saya juga mohon maaf gitu apabila terdapat memang pembahasan dari saya yang kurang berkenan atau keliru seperti itu. Memang saya juga tidak merasa seperti apa dalam mengetahui seni pertunjukan wayang itu sendiri seperti itu. Ya mungkin
Untuk podcast di episode pertama ini dicukupkan sekian. Saya Muhammad Fadil Ulhaq. Saya Salma Hakrab Sadid. Sampai jumpa di episode selanjutnya.